Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Porang Batubara. Di video kali ini kawan, saya sedang berada di lahan porang saya. Lahan porang yang kemarin saya tanam menggunakan bibit umbi dengan ukuran 2, 3, 4 per kilonya. Nah, ini sekarang sudah melakukan pembongkaran. Setelah sekian lama menunggu pabrik menerima umbi, pabrik buka, akhirnya ini saatnya untuk dibongkar. Nah, ini semua sudah dibongkar, tinggal memasukkan ke dalam karung, kemudian dikirim ke pabrik. Jadi kenapa ini harus dibongkar sementara harga tidak bersahabat? Nah, jadi begini kawan, ini tetap saya bongkar. Karena kalau untuk dihidupkan lagi atau dibiarkan tumbuh lagi di lahan ini sepertinya tidak mungkin. Karena kemarin waktu menanam, jarak tanam itu cukup rapat, yaitu antara 30 cm. Antara umbi ke umbi itu jaraknya 30 cm. Dan besarannya sekarang sudah mencapai antara 4-5 kilo per umbinya. Nah, kalau dibiarkan dia hidup lagi atau tumbuh lagi tanpa dibongkar itu tidak mungkin, karena akan bersentuhan umbi dengan umbi. Nah, jadi makanya ini harus ya katakanlah mau tidak mau ini harus dibongkar dan harus dijual ke pabrik. Jadi sama kita ketahui kawan, di akhir Juni kemarin, tepatnya sekitar tanggal 27, pabrik porang di Jawa dan di Sumatera itu sudah menerima hasil umbi dari petani. Nah, maka ini lahan saya yang sudah 2 musim ini saya bongkar. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kenapa ini harus dibongkar? Karena memang waktu penanaman kemarin ini menggunakan jarak rapat, yaitu jarak 30 cm antara umbi ke umbi, dengan bibit antara 2, 3, 4 butir per kilonya gitu. Nah, kalau dibiarkan mungkin akan berdesakan umbi dalam gulutan. Ya, bisa kita bayangkan besarannya itu mencapai 4-5 kilo itu kalau dibiarkan lagi hidup itu akan bisa kita bayangkan seberapa besar, dan mungkin akan berdesakan di dalam gulutan, bahkan bisa-bisa keluar dari gulutannya gitu. Nah, makanya ini harus dibongkar. Tidak bisa untuk dihidupkan lagi atau dibiarkan tumbuh lagi gitu. Kalaupun harus ditanam lagi dengan pengolahan lahan, dibongkar lalu ditanam lagi gitu juga tidak mungkin, karena tunas sudah mulai tumbuh. Jadi mungkin waktunya tak sempat untuk menunggu mengolah lahan, karena tunas kemarin rata-rata sudah mencapai 3-5 cm tumbuhnya. Maka ini kebanyakan saya potes tunasnya. Nah, seperti ini. Nah, ya ini saya yang katakan tadi, besaran umbi itu seperti ini. Memang tidak rata. Ada yang 1 kilo, ada yang 2 kilo. Dan rata-rata seperti ini. Ini 4-5 kilo. Bahkan ada yang lebih. Tapi rata-rata seperti itu. Nah, kalau ini pun dibiarkan di gulutan tumbuh, ya kita bisa bayangkan. Mungkin akan berdesakan bagaimana gitu. Ya, keluar mungkin dari gulutan gitu. Makanya tetap harus saya bongkar. Dan saya tanam ulang dengan menggunakan bibit baru dengan ukuran yang sama nantinya ke depannya, seperti itu. Jadi saya kembali ke yang tadi, masalah pabrik kemarin buka di akhir Juni, dan di awal Juli ini di Sumatera, di tempat saya itu pabrik menerima umbi dengan harga Rp3.000 per kilo dengan refraksi 3. Tapi sepertinya akan ada perubahan harga, kenaikan harga untuk hari-hari selanjutnya dan bulan-bulan depan, seperti itu. Karena memang ini masih mengawali pabrik buka menerima umbi gitu. Nah, ini semua sudah saya bongkar, ini tinggal mengemas di karung, nanti akan dikirim ke pabrik gitu. Jadi untuk kawan-kawan yang masih bisa ditahankan umbinya, masih bisa di 2 musim, kalau tidak puas dengan harga sekarang ya masih boleh, masih bisa di 2 musimkan tanpa dibongkar gitu. Tapi kalau
seperti saya memang sudah tidak mungkin lagi, ya memang harus dibongkar gitu. Kalau saya sendiri memang lebih memilih dibongkar dan nanti akan saya tanam dengan bibit yang baru gitu. Nah makanya seperti ini kalau udah seperti ini besar ini kan kita bisa tahu ini seberapa dengan jengkalan tangan saya ini, kira-kira seberapa besar umbi-umbi yang ada 2 musim dari katak ini, tahun ya 2 tahun yang lalu lah, katakan 2 musim. Jadi tidak mungkin lagi untuk diteruskan gitu. Tapi untuk kawan-kawan yang semangat untuk menanam, tetaplah semangat agar bisa merasakan hasilnya. Mudah-mudahan di tahun depan ada perubahan harga seperti yang kita harapkan, seperti di tahun-tahun 2019 dan 2020 yang harganya cukup melambung tinggi. Nah itu di sana ada lahan kosong, itu ada 1 hektar. Di video yang lalu itu lahan sawit saya yang 1 hektar saya bongkar. Nah itu kedepannya juga akan saya tanam semua berbarengan nanti, yang 1 hektar dengan yang lahan yang ini. Jadi total ada 1,5 hektar nanti ini akan saya tanam porang semua dengan menggunakan bibit umbi semua. Mudah-mudahan setelah selesai pembongkaran ini semua nanti akan saya olah berbarengan. Ya setelah nanti selesai pengolahannya ya langsung kita tanami ulang begitu. Ya bisa kita katakan 1-2 bulan ke depan lah seperti itu. Jadi kalau yang menanam dari bibit katak itu kan harus 2 musim. Nah, jadi kalau ini seperti ini memang saya sudah ada sediakan dari lahan tersendiri. Saya ada lahan tersendiri, saya sengaja membuat bibit umbi untuk ditanam di lahan sendiri nanti gitu. Jadi tidak membeli bibit lagi karena memang sudah disediakan. Dari tahun lalu kita sudah menanam dari katak, tapi lahannya terpisah. Dan tahun ini sudah menghasilkan umbi antara 2, 3, dan 4 butir per kilogramnya gitu. Nanti akan saya tanam di lokasi ini semua. Mudah-mudahan mencukupi kuota bibitnya seperti itu. Ya untuk porang saya rasa di tahun-tahun depan akan ada perubahan ketimbang tahun sekarang. Ya harapan kita bisa kembali harganya seperti di tahun 2019 dan tahun 2020 gitu. Ya katakanlah sampai mencapai di atas 10.000 per kilo. Memang kalau untuk tahun ini di tempat saya sendiri, ya mungkin di Jawa juga sama, harganya sekitar 3.000-an per kilo di awal Juli 2022 ini gitu. Tapi saya dapat informasi juga bahwa dari pihak pabrik pun masih memberi harapan akan ada kenaikan harga untuk ke depan, di minggu-minggu depan atau di bulan-bulan depan, dan seterusnya itu akan bergerak naik terus itu harga. Maka yakinlah, tetaplah menanam agar bisa merasakan hasilnya gitu. Kalau kita berhenti di sini, kita sudah terlanjur menanam 1 musim dan berhenti di sini, atau katakan kapok, ya kita nggak akan merasakan hasilnya nanti gitu. Karena belum sempat berhasil kita sudah kapok gitu. Tapi harapan saya untuk kawan-kawan semua agar tetap menanam dan terus menanam. Semoga ada kenaikan harga. Karena seperti itu yang dijanjikan oleh pihak pabrik ke kita di sini, petani-petani di sini, seperti itu. Jadi demikian kawan video ini. Lahan ini sudah saya bongkar dan tadi sudah saya jelaskan kenapa ini harus dibongkar, kenapa tidak menunggu harga naik. Yang jelas, yang pertama lahan ini sudah mulai mengeluarkan tunas, dan yang kedua lahan ini umbinya sudah cukup besar dan tidak mungkin dilanjutkan untuk 3 musim tanpa dibongkar. Itu kayaknya tidak mungkin, karena ya itu tadi sudah saya jelaskan, mungkin akan berdesakan dalam gulutan, ya akan berantakan nantinya. Saya rasa seperti itu. Demikian kawan video ini, semoga menginspirasi kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.